Lalu masuk pada materi bentuk klasifikasi mikroorganisme. Bentuk klasifikasi mikroorganisme ini memiliki 5 kingdom. Yang pertama ada kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Kingdom Monera terdiri dari bakteri dan archaea. Bakteri adalah mikroorganisme prokariotik yang memiliki berbagai bentuk seperti batang atau bacillus, bola kokus, atau spiral spirulum. Archaea juga merupakan mikroorganisme prokariotik yang memiliki bentuk dan struktur sel yang mirip dengan bakteri. Yang kedua ada kingdom Protista. Kingdom ini terdiri dari mikroorganisme eukariotik yang termasuk dalam kelompok protozoa dan alga. Protozoa ini adalah mikroorganisme heterotrof yang dapat bergerak secara aktif, sedangkan alga adalah mikroorganisme autotrof yang dapat melakukan fotosintesis sendiri. Lalu yang ketiga ada kingdom fungi. Kingdom ini terdiri dari jamur. Jamur memiliki struktur sel yang mirip dengan tumbuhan, tetapi tidak dapat melakukan fotosintesis. Jamur dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk tubuhnya seperti kapang atau filamentous atau hamir. Yes. Yang keempat ada kingdom plantae. Kingdom ini terdiri dari tumbuhan yang lebih besar, tetapi juga termasuk mikroorganisme seperti alga hijau biru yang melakukan fotosintesis. Dan yang terakhir ada kingdom Animalia. Kingdom ini terdiri dari hewan yang lebih besar, tetapi juga termasuk mikroorganisme seperti protozoa yang tidak memiliki dinding sel. Selanjutnya ada kriteria klasifikasi mikroorganisme. Klasifikasi mikroorganisme merupakan suatu metode sistematis yang digunakan untuk mengelompokkan berbagai jenis organisme mikrobis berdasarkan kesamaan dan perbedaan karakteristik tertentu. Yang pertama itu ada struktur sel. Mikroorganisme dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur selnya. Ada dua jenis struktur sel utama, yaitu prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik ini adalah mikroorganisme yang memiliki sel-sel yang sederhana, sedangkan eukariotik lebih rumit. Lalu yang kedua ada metabolisme. Mikroorganisme juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis metabolismenya. Ada tiga jenis metabolisme utama, yaitu autotrof, heterotrof, dan mixotrof. Mikroorganisme autotrof yaitu adalah mikroorganisme yang dapat menghasilkan energi dari sumber anorganik seperti sinar matahari atau senyawa kimia. Sedangkan mikroorganisme heterotrof memperoleh energi dari bahan organik. Sedangkan mikroorganisme mixotrof dapat menggunakan baik sumber energi anorganik maupun anorganik. Lalu yang ketiga ada reproduksi. Cara reproduksi juga menjadi kriteria klasifikasi mikroorganisme. Ada beberapa jenis mikroorganisme yang berproduksi secara aseksual seperti pembelahan sel atau membentuk spora. Sementara yang lainnya berproduksi secara seksual melalui perkawinan dan penggabungan materi genetik. Lalu ada habitat. Mikroorganisme juga dapat diklasifikasikan berdasarkan habitatnya. Beberapa mikroorganisme hidup di lingkungan ekstrim seperti bakteri yang hidup di dalam vulkanik atau archaea yang hidup di dalam lautan. Sedangkan mikroorganisme lainnya dapat hidup di lingkungan yang umum seperti tanah, air, atau tubuh manusia. Selanjutnya ada beberapa metode klasifikasi mikroorganisme. Di sini saya mengambil 5 metode. Yang pertama, metode morfologi. Metode ini merupakan metode karakteristik fisik dan bentuk mikroorganisme untuk mengklasifikasikannya. Misalkan seperti bentuk sel, ukuran, dan struktur yang dapat digunakan untuk membedakan mikroorganisme. Nah, metode ini sering digunakan untuk mengklasifikasikan bakteri berdasarkan bentuk selnya, seperti batang, bola, atau spiral. Lalu ada metode pewarnaan. Metode ini melibatkan penggunaan pewarnaan untuk membedakan mikroorganisme berdasarkan karakteristik pewarnaan mereka. Sebagai contoh,
adalah pewarnaan gram yang membedakan bakteri menjadi dua kelompok, yaitu gram positif yang mengambil warna ungu, sementara yang satunya adalah gram negatif yang mengambil warna merah. Selanjutnya adalah metode metabolisme. Metode metabolisme menggunakan karakteristik metabolisme mikroorganisme untuk mengklasifikasiannya. Mikroorganisme dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis metabolisme yang mereka gunakan seperti autotrof yang menghasilkan energi dari sumber anorganik, heterotrof memperoleh energi dari bahan organik, atau mixotrof yang menggunakan keduanya. Gabungan dari heterotrof dan autotrof. Lalu yang keempat, adalah metode genetik. Metode ini menggunakan informasi genetik mikroorganisme untuk mengklasifikasikannya. Teknik DNA fingerprinting seperti pemetaan genomik dan analisis sequence DNA dapat digunakan untuk membandingkan perbedaan genetik antara mikroorganisme dan mengklasifikasinya ke dalam kelompok yang berbeda. Dan yang terakhir ada metode biokimia. Metode ini melibatkan penggunaan reaksi biokimia mikroorganisme untuk mengklasifikasiannya. Mikroorganisme dapat diklasifikasikan berdasarkan kemampuan mereka untuk menghasilkan enzim tertentu atau mengubah zat tertentu dalam reaksi biokimia tertentu. Lalu kita akan membahas tentang perbedaan prokariota dan eukariotik. Terdapat perbedaan signifikan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama, kita bahas dulu prokariotik atau prokariota. Prokariota ini kita bisa bahas ada 5 pembahasan. Yang pertama adalah struktur sel. Struktur sel prokariota memiliki struktur sel yang sederhana dan tidak rumit. Prokariota tidak memiliki membran inti atau organel yang terbungkus oleh membran DNA. Membran DNA prokariota terletak dalam sitoplasma dan tidak terpisah oleh membran inti. Yang kedua ada ukuran. Ukuran prokariota umumnya lebih kecil dibandingkan eukariota. Ukuran prokariota berkisar antara 0,1 hingga 5 mikrometer. Untuk organisasi genetik, penyusun sel eukariotik berupa sedikit DNA, kloroplas, dan mitokondria. DNA prokariota terdiri dari satu molekul DNA sirkular tunggal yang terletak dalam sitoplasma. Lalu, untuk reproduksinya, prokariota dapat melakukan reproduksi secara aseksual melalui pembelahan sel, yaitu proses di mana sel induk membelah menjadi dua sel anak identik. Lalu, yang terakhir, metabolisme. Prokariota memiliki beragam metabolisme. Beberapa prokariota dapat melakukan fotosintesis, menghasilkan energi dari sinar matahari, sementara yang lain menggunakan bahan organik atau anorganik untuk mendapatkan energi. Lalu kita masuk ke eukariota. Eukariota sama seperti pembahasan di prokariota, terdiri dari 5 bagian. Struktur sel eukariota yaitu kompleks dan lebih rumit dibanding prokariota. Eukariota memiliki membran inti yang memisahkan DNA dari sitoplasma. Sel eukariota juga memiliki berbagai macam organel yang terbungkus oleh membran seperti mitokondria, retikulum, endoplasma, dan kloroplas yang terdapat pada hanya tumbuhan. Di dalam inti terdapat sebagian besar bahan genetik, yaitu kromosom inti, dan pada sitoplasma terdapat organel-organel yang berperan dalam sintesis metabolisme serta transportasi hasil metabolisme. Lalu untuk ukuran eukariota lebih besar dibanding prokariota dengan ukuran sekitar 10 hingga 100 mikrometer. Yang ketiga itu organisasi genetik. DNA eukariota terdiri dari beberapa molekul DNA linear yang terletak dalam membran inti. Ini juga memiliki kromosom yang membawa informasi genetik. Untuk reproduksinya sendiri, eukariota dapat berproduksi secara aseksual melalui pembelahan sel seperti mitosis. Mereka juga dapat berproduksi secara aseksual melalui meiosis, yaitu proses penggabungan materi genetik dari dua individu yang berbeda. Untuk metabolismenya, eukariota memiliki beberapa metabolisme.
yang dapat melakukan fotosintesis seperti alga dan tumbuhan. Sementara itu, ekoriota lainnya bergantung pada bahan organik untuk mendapatkan energi. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu saya mengambil Escherichia coli yang dimana kingdomnya atau domainnya dari bakteria. Lalu untuk filmnya tergolong Proteobacteria, untuk kelasnya termasuk Gamma Protobacteria, untuk ordonya Enterobacteriales, untuk familinya yaitu Enterobacteriaceae, dan untuk genusnya Escherichia, dan untuk spesiesnya yaitu Escherichia coli. Escherichia coli adalah bakteri gram negatif yang termasuk dalam keluarga Enterobacteriaceae yang tidak berspora, motil berbentuk flagel perintik, berdiameter kurang lebih 1,1 hingga 1,5 nanometer kali 0,2 sampai 0,6 nanometer. Pada gambaran ini yaitu E. coli pada pewarnaan gram negatif. E. coli juga dapat bertahan hidup di medium sederhana, menghasilkan gas dan asam dari glukosa dan memfermentasikan laktosa. Pergerakan bakteri ini motil, tidak motil, dan vertikus. Ada yang bersifat aerobik dan anaerobik fakultatif. Bakteri ini memiliki berbentuk batang atau bacillus yang dapat kita lihat pada gambar ini, dan biasanya ditemukan dalam usus mamalia, termasuk manusia. E. coli adalah mikroorganisme yang sangat penting dalam bidang mikrobiologi dan sering digunakan sebagai model dalam penelitian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.